Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mau memaparkan bagaimana caranya menghindari plagiasi, terutama bagaimana lolos Pupipin. Perlu diketahui bahwa di sini ada aplikasi Pupipin. Di sini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengecek tingkat similarity atau kesamaan, sehingga kita akan mengetahui tingkat plagiarismenya seperti apa. Jadi di sini ada Turnitin ya. Kita cek Turnitin. Nah, ini merupakan aplikasi ya. Ini sudah banyak digunakan oleh berbagai perguruan tinggi untuk mengecek similarity-nya seperti itu. Jadi Turnitin ini adalah layanan deteksi plagiarisme berbasis internet yang dijalankan oleh perusahaan Amerika Serikat. Di sini mungkin akan diketahui bahwa setiap kampus ataupun seseorang yang menghasilkan karya ilmiah itu harus terhindar dari plagiasi. Caranya yaitu bagaimana mengetahui plagiasinya, yaitu salah satunya adalah cek Turnitin. Di sini mungkin di berbagai perguruan tinggi sudah ada edaran bagaimana Turnitinnya harus batas maksimalnya seperti apa. Di sini kita cek ya, ada maksimal misalkan di kampus IAIN Madura. Di sini sudah ada edaran rektor ya. Di sini ada bagaimana batas toleransi dari similarity, batas plagiarisme seperti itu. Jadi batasnya di sini adalah kalau skripsi hanya dicek bab 1 dan bab 4. Jadi maksimalnya adalah 25%. Sedangkan untuk tesis ini adalah 20% bagi seluruh maksimal 20% untuk semua bab. Sedangkan karya dosen itu harus 20% seperti itu, seperti halnya buku ataupun yang lainnya seperti jurnal dan sebagainya seperti itu. Jadi ini adalah berdasarkan surat edaran dari rektor ya terkait masalah plagiarisme. Kenapa kita ketahui bahwa untuk sebuah karya ilmiah itu harus terhindar dari plagiat, karena plagiat itu tersendiri itu hal yang tidak bagus atau tidak baik dalam membuat sebuah cipta, salah satunya karya ilmiah seperti itu. Nah, bagaimana untuk cek Turnitin untuk menghindarinya? Di sini saya ada beberapa pengalaman terhadap plagiarisme ya. Artinya cek Turnitin di sini. Di sini misalkan saya ada beberapa contoh ya. Ini contoh salah satu plagiarisme. Jadi inilah adalah hasil dari cek Turnitin yang pernah saya buat seperti itu. Ini bagaimana ada tanda-tanda seperti ini adalah salah satu bahwa ada kesamaan dari kata-kata atau penulisan dari penulis yang lainnya seperti itu. Di sini kita lihat pertama saya adalah membuat buku ajar ya. Ini bukan buku ajar, sebuah buku seperti itu. Jadi di sini ketika saya cek Turnitinnya adalah 29% similarity-nya atau kesamaan dari berbagai sumber referensi seperti ini. Ada script.com 2% dan sebagainya. Ini sampai ke bawah seperti itu. Ini akan dicek oleh Turnitin. Makanya kita perlu bagaimana mensiasati penulisan ini, tidak boleh harus sesuai dengan orang lain dengan tingkat maksimal similarity-nya berapa. Jadi seperti ini contohnya, artikel asli merupakan artikel ilmiah, ini merupakan salah satu bahwa ada kesamaan di nomor urut 22. Sedangkan ini artikelnya ini artinya saya ini adalah membuat sebuah tulisannya itu asli dari saya dan tidak ada kesamaan dari yang lainnya seperti itu. Setelah dicek kemudian saya hindari ataupun saya ubah lagi, di sini sudah menjadi 19% ya. Artinya ada dari misalkan di sini ada 39 ya. Berapa 29, setelah saya cek itu adalah 19. Di sini juga saya pernah menulis tentang di jurnal tentang implikator ya, analisis implikator percakapan pada pedagang jamu di pasar tradisional perempuan. Di sini ketika saya cek di sini alhamdulillah ada 21%. Jadi kebetulan jurnalnya itu maksimal itu 25% plagiarismenya atau cek similarity-nya, sehingga ini lolos ya untuk bisa dimuat seperti itu. Jadi 21%. Itulah di sini ada beberapa alat kita cek. Kalau sudah ada tanda-tanda ini
artinya saya menulis ya, artinya tidak ada kesamaan dari penulis yang lain. Sedangkan kalau ada tanda merah, biru dan sebagainya, berarti ada kesamaan. Sehingga disinilah yang kita dituntut untuk bagaimana tidak boleh ada kesamaan lebih dari ketentuan. Jadi misalkan yang di kampus itu di sini ada 25%, ada 20%. Dan juga saya kemarin itu menulis di Iconis ya. Jadi di sini saya menulis di Iconis ya, pemanfaatan media sosial YouTube di Pondok Pesantren Anwarul Huda Kota Malang. Di sini saya cek, ketika saya cek di sini saya menulis ketika saya menulis ini 17%. Artinya sudah di bawah dari ketentuan. Artinya ketentuannya adalah 25% atau 20%, ini berarti sudah di bawah itu. Sehingga dibutuhkan di sini bagaimana penulisan yang harus menulis sendiri, tapi tidak boleh mirip atau sama dengan penulisan yang lain atau orang lain seperti itulah. Bagaimana caranya? Yaitu teknik yang saya lakukan adalah parafrase. Di sini mungkin kita coba cek ya, apa itu parafrase. Parafrase. Jadi ini adalah salah satu cek mengetahui apa itu parafrase ya. Apa itu parafrase? Jadi bagaimana parafrase itu adalah seseorang menulis itu kita tidak boleh sama. Artinya kita mungkin idenya sama, idenya harus sesuai dengan orang lain, tetapi bahasanya dengan menggunakan bahasa sendiri. Mungkin kita ketahui contohnya ya, kita ambil contoh. Kita coba cek di sini, saya memiliki referensi, berbagai referensi. Kita coba satu. Ya, ini adalah analisis. Kita coba di sini ada analisis ya. Ini merupakan salah satu jurnal misalkan. Jurnal ilmiah inovasi teknologi. Artinya di sini kan ada penulisan. Nah, kita ketahui ini yang merupakan tulisan dari seorang siapa menulisnya, Mahrus Ali ya. Artinya kita memiliki ini adalah salah satu hasil tulisan Mahrus Ali. Nah, kita tidak boleh copy seperti ini. Artinya kita copy paste dengan apa yang kita butuhkan, misalkan seperti ini. Itu tidak boleh. Kenapa? Nanti akan dideteksi oleh penelitian sebagai plagiarisme atau ada kesamaan dengan penulis lain seperti itu. Bagaimana caranya? Ya, caranya kita harus menggunakan parafrase. Jadi misalkan di sini ya ada teknologi informasi mengenai perkembangan yang signifikan. Jadi bagaimana kita parafrase ya bisa menjadi perkembangan yang signifikan pada tahun 2015. Kita coba seperti itu. Kita cek bagaimana misalkan parafrase. Contohnya yaitu teknologi perkembangan, misalkan perkembangan teknologi yang signifikan di tahun 2015 seperti itu. Di tahun misalkan di tahun 15 atau pada tahun 2015 di sini sangat misalkan perkembangan teknologi misalkan sangat mengaruhi perkembangan teknologi informasi, misalkan seperti itu, perkembangan teknologi informasi. Nah, seperti itu misalkan dalam bidang komputer dan handphone. Seperti bidang komputer dan telepon misalkan. Bahkan di sini bisa termasuk media sosial yang juga
yang mengalami kenaikan peminatnya. Titik. Nah, jadi walaupun di sini sudah ada ya, kita contohkan di sini sudah ada. Jadi di sini kita melakukan parafrase, intinya sama, artinya ada intinya sama, tetapi kita menggunakan kalimat sendiri. Jadi itu akan mengurangi bagaimana parafrase atau mengurangi similarity dari tektoniti nanti. Maka dari itu kalian yang dinamakan parafrase seperti ini. Jadi tidak boleh kita langsung copy paste ya, seperti ini di copy, atau bahkan ya di sini ada misalkan referensi. Tentunya kita contoh lah, kita bisa referensinya di sini. Contoh kita memakai referensi seperti halnya Mendeley atau Zotero. Jadi nanti kita referensinya tetap sesuai dengan Mahruz Ali ini, walaupun ini adalah kata-kata dari kita, tetapi ini adalah salah satu dari idenya dari Mahruz Ali seperti itu. Jadi tidak boleh kita mengatasnamakan punya sendiri seperti itu. Ini misalkan pakai Zotero ya, jadi Mendeley. Jadi kita tetap menggunakan sesuai dengan siapa yang kita rujukan kita kepada siapa. Jadi misalkan di sini kita cek Mahruz Ali. Ini ya. Kita cek Mahruz Ali. Mahruz Ali. Ini. Jadi kita cek Mahruz Ali. Nah, ini tetap punya Mahruz Ali, bukan pendapat kita, karena ini adalah salah satu pendapat atau tulisan dari Mahruz Ali seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa membuat sebuah parafrase yang baik untuk menghindari turnitin seperti ini ya, dan bisa kita mengikuti ujian sesuai dengan surat edaran dari perguruan tinggi masing-masing seperti itu. Jadi ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menghindari tektoniti atau menghindari similarity, kesamaan dengan tulisan lain. Jadi kita tidak boleh serta-merta langsung copy paste, atau walaupun sudah ada misalkan ini adalah referensinya, tapi di sini tetap menggunakan bahasa dari Mahruz Ali dengan langsung copy paste, ini tetap dinamakan plagiarisme seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat nantinya untuk tektoniti. Sehingga inilah hasil yang saya dapatkan. Di sini kita ketahui misalkan di sini walaupun sudah ada contoh yang ini sudah ada di sini ada referensi, misalkan ini ada nomor 5, ada referensinya, tetapi tidak kuning atau tidak ada seperti ini. Ini tandanya bahwa saya sudah menggunakan parafrase seperti itu. Jadi kita seperti ini, walaupun ada dua, ini ada referensinya nomor 2 dari Nurul Maghfirah ya, ini ibid ya. Jadi saya tidak melakukan plagiarisme, karena saya itu di sini pasti tidak akan dicek oleh dicek oleh teknikin, karena saya menggunakan bahasa sendiri, walaupun ini tetap merujuk pada referensi Nurul Maghfirah itu. Jadi semuanya ya, jadi inilah hasil yang saya sering lakukan untuk menulis. Jadi 17, tidak mungkin langsung nanti di sini tektonitinya 21 ya. Jadi sekali menulis, jadi kita harus benar-benar menulis sesuai dengan menghindari plagiarisme seperti itu. Jadi ini buku ajaran yang pertama yang saya cek, kemudian ketika buku yang kedua di sini 19% seperti itu. Jadi inilah salah satu cara bagaimana kalian nanti bisa menghindari turnitin ya dari sesuai dengan ketentuan. Artinya turnitinnya harus di bawah dari ketentuan yang sudah ditentukan, maksimal berapa. Misalkan di sini
maksimalnya 25%, berarti kita maksimalnya itu ada 25%. Cek cek similarity-nya seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali untuk video tutorial ataupun trik-trik dalam penambahan pengetahuan. Terima kasih. Akhiri, kalau lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.